Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, akhirnya benang merah semakin jelas kan. Ternyata Wali Kota Cilegon Heldy Agustian dari Partai Berkarya dan Wakil Wali Kota Sanusi P dari PKS yang menandatangani petisi penolakan pembangunan gereja tersebut. Dan ternyata akhirnya terjawab. Ya, ternyata dari partai itu saja. Yang kemarin juga viral ACT itu. Ternyata petinggi, ternyata juga ada kader dari partai tersebut. Ini dari Memori Usang, Wali Kota Cilegon Heldy Agustian dari Partai Berkarya dan Wakil Wali Kota Sanusi dari PKS menandatangani petisi penolakan pembangunan gereja. Padahal ini menurut saya Partai Berkarya partai baru, tetapi sudah ada yang menjadi wali kota ini menurut saya sudah bagus sih. Tetapi karena kebijakan yang satu ini menurut saya sangat tidak pas lah untuk masyarakat yang beragam ras dan golongan, yang multikultural. Menurut saya tidak pas jika diterapkan seperti ini. Apalagi tidak memperbolehkan atau menandatangani petisi penolakan pembangunan gereja. Menurut saya tidak pas lah untuk diterapkan di Indonesia. Nah, bahkan di sini Denny Siregar juga mengomentari ya, yang lucu di Cilegon itu mereka melarang pendirian gereja di sana atas nama toleransi. Nggak paham apa makna toleransi bagi mereka. Mungkin toleransi itu berarti gua boleh begini, lu boleh begitu. Ya bisa jadi seperti itu makna toleransi bagi mereka. Karena menurut saya toleransi itu ya menghargai perbedaan, menghargai pendapat. Itu menurut saya makna toleransi. Jadi kalau makna toleransi tidak boleh mendirian gereja, itu menurut saya toleransinya kebalik ya. Diketahui kan itu dari kader PKS ya, wakil. Tetapi Mardhani Alisera seolah-olah cuek-cuek saja ya. Bahkan selalu mengomentari tentang harga BBM naik. Padahal ada salah satu kader dari PKS yang melakukan penandatanganan petisi, yaitu penolakan gereja. Menurut saya ya harus ditanggapi lah setidaknya. Jadi bukan hanya menanggapi kenaikan BBM yang dinaikkan oleh pemerintah, tapi juga menanggapi kadernya yang menurut saya sudah membuat geram lah. Karena video yang kemarin viral sungguh sangat tidak pas lah diterapkan di Indonesia. Nah, coba kita lihat komentar-komentarnya ya. 4 tahun yang FKUB menyatakan sebaiknya tak ada gereja di Cilegon demi jaga kerukunan. Seharusnya FKUB ubah saja menjadi FKUC, Forum Kerukunan Umat Islam Cilegon, bukan Forum Kerukunan Umat Beragama. Nah, pemimpin payah. Masa sih pemimpinnya kalah sama ormas? Ya seharusnya memimpin itu memberikan rasa keadilan lah bagi rakyatnya, bagi masyarakatnya. Jadi bukan menuruti apa kata ormas, desakan masyarakat. Sangat disayangkan hampir setiap hari saya berinteraksi dengan komunitas muslim yang jumlahnya mungkin 100 orang dan hidup damai dengan jutaan non-muslim. Mereka punya tempat beribadah dan bahkan mereka mempercayai saya yang non-muslim untuk memasak makanan mereka dengan produk halal. Kenyataan ini hanya ditemui di tempat saya sini yang negara komunis, justru tempat beribadah untuk penganut semua agama ada. Sedihnya jadi minoritas, apa artinya sila ke-1? Sebagai minoritas mungkin benar apa yang sudah difirmankan dalam Alkitab. Setiap orang yang mau mengikuti aku, dia harus menyangkal dirinya sendiri, memikul salibnya setiap hari, dan mengikuti aku, Wali Kota. Ya seperti itulah. Oke, untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Pegiat media sosial Denny Siregar heran dengan aksi organisasi masyarakat ormas di kota Cilegon yang melarang untuk membangun sebuah gereja. Ia pun menyebut alasan pelarangan itu lucu lantaran berdalih sebagai wujud toleransi. Yang lucu di Cilegon itu, mereka melarang pendirian gereja di sana atas nama toleransi. Ucapnya dikutip dari Twitter pribadinya pada Jumat 9 September 2022. Penulis ini juga menduga orang yang melarang pembangunan gereja itu tidak paham arti toleransi. Gak paham apa makna toleransi bagi mereka. Mungkin toleransi itu berarti gua boleh begini, lu gak boleh begitu, tambahnya. Sebelumnya, TB Fatul Azim Khotib, tokoh masyarakat Banten lama yang turut mengawal aksi penolakan pembangunan gereja dengan tegas memastikan akan menurunkan Wali Kota Cilegon Heldy Agustian dari jabatannya. Kata Fatul, penurunan Heldy Agustian ia akan terjadi jika orang nomor 1 di kota Cilegon itu memberikan izin pembangunan gereja di Cilegon.
Lebih baik dipecat orang pusat daripada oleh warganya sendiri. Tunggu aja tanggal mainnya, wali kotanya kita pecat, katanya usai menandatangani kain kafan penolakan pembangunan gereja di gedung DPRD Kota Cilegon pada Rabu 7 September 2022. Menurutnya, mau tidak mau wali kota usungan Partai Berkarya tersebut harus seirama dengan warganya. Pasalnya, Heldy Agustian terpilih dan dipilih oleh masyarakat Cilegon. Masa harus berbeda? Beliau juga kan terpilih karena masyarakat. Masa mau membuat kecewa masyarakat, ujarnya. Pada kesempatan itu, ia juga mengaku sebelumnya tidak mengetahui akan ada pembangunan dan penolakan pembangunan gereja di kota Cilegon. Namun karena telah mendapatkan pemaparan dari tokoh kota Cilegon, ia pun akhirnya turut mendukung penolakan tersebut. Saya bangga sekali sebagai warga Banten. Tadinya saya tidak tahu, akhirnya diuraikan oleh tokoh-tokoh Cilegon, tuturnya. Saya menangkap yang berkaitan sedang diperjuangkan masyarakat Cilegon. Ternyata masyarakat Cilegon punya dalil yang sangat kuat. Tidak bisa diganggu-gugat, baik kesejarahan maupun keagamaan, pungkasnya. Diketahui sepak terjang Sanusi Pentamarta di dunia politik memang tak bisa diragukan lagi. Ya, puluhan tahun bergelut di dunia politik berhasil membuatnya menjadi sosok yang fenomenal di kota Cilegon. Bagaimana tidak, politikus Partai Keadilan Sejahtera ini berhasil terpilih menjadi wakil wali kota Cilegon bersama dengan Heldy Agustian. Meski terbilang anyar di kota Baja, Taring Sanusi dengan Heldy Agustian berhasil membuat petahana dan dua pasangan calon lainnya keok. Visinya mewujudkan Cilegon baru modern dan bermartabat juga berhasil memikat kepercayaan masyarakat. Kepada Banten Hits, Sanusi mengaku akan mati-matian membangun kota Cilegon. Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap Heldy Sanusi tak boleh disia-siakan. Alhamdulillah, saya dan Pak Heldy dipercaya menjadi pemimpin di kota Cilegon. Amanah ini tidak akan kami sia-siakan, kata Sanusi melalui pesan WhatsApp pada Senin 18 Januari 2021. Insya Allah, kami Heldy Sanusi akan memenuhi janji kampanye, tambah mantan anggota DPRD Banten ini. Bersama dengan Heldy, Sanusi berkomitmen menghadirkan pemerintah daerah yang profesional dan akuntabel. Bahkan ia juga akan berusaha mewujudkan pendidikan yang berkualitas, meningkatkan pelayanan kesehatan, mewujudkan kesejahteraan yang merata, dan masyarakat berperadaban juga menjadi misi kami, pungkasnya. Diketahui Heldy Sanusi berhasil unggul di Pilkada Kota Cilegon. Pasangan yang diusung Partai Berkarya dan PKS ini meraih 75.343 suara atau 34,4%. Pencapaian Partai Berkarya di Banten jauh lebih baik dengan daerah lainnya. Untuk itu, Ketua DPW Partai Berkarya Banten Heldy Agustian meminta agar kader Partai Berkarya tetap fokus. Pileg tahun 2024 sudah semakin dekat. Saya meminta kepada kader Partai Berkarya Banten, khususnya Cilegon, agar tidak mengurusi sapi orang lain, tapi tetap fokus kepada sapi sendiri, kata Heldy Agustian di sela-sela kegiatan pelantikan DPC, DPAC, dan Rakerda pada Minggu 26 September 2021 yang lalu. Sebagai Ketua DPW Partai Berkarya Banten, Heldy Agustian juga mengingatkan kepada kader berkarya agar terus melakukan konsolidasi. Pekerjaan berkarya sendiri cukup banyak, ditambah dengan hal-hal lainnya sehingga membutuhkan waktu dan pikiran yang cukup. Kemudian konsolidasi terus agar perolehan suara maupun kursi berkarya di Banten bisa naik, ujar Heldy. Ia mengatakan selama ini Partai Berkarya Banten yang dipimpinnya meski sebagai partai baru namun sudah merebut hati masyarakat Banten, khususnya di Cilegon. Dari 8 kabupaten dan kota sebanten, Cilegon memang paling banyak, yakni 4 kursi. Kemudian pada tingkat provinsi juga dapat, meski tidak ada perwakilan di DPR RI. Kader Partai Berkarya bisa jadi wali kota, tutur Heldy Agustian.